di mana indeks harga yang akan kita bahas kali ini. Apa itu angka indeks? Ya, angka indeks adalah ukuran yang menunjukkan perubahan tingkat harga, kuantitas atau produktivitas dalam waktu tertentu. Dalam menyusun angka indeks, nilai pada suatu periode dibandingkan dengan nilai tahun dasar. Angka indeks untuk tahun dasar selalu dianggap 100. Tujuan penyusunan angka indeks adalah untuk memudahkan kita membandingkan nilai-nilai observasi dari waktu ke waktu. Dikatakan tahun dasar di sini adalah tahun yang menjadi dasar perbandingan atau tahun awal, berfungsi sebagai penyebut angka indeksnya 100%. Pemilihan tahun dasar berdasarkan tahun dengan kondisi perekonomian yang relatif stabil, tidak terlalu jauh dari tahun yang akan dianalisis atau up to date, tahun di mana terjadi perubahan penting. Sedangkan tahun tertentu adalah lawannya adalah tahun sebagai pembanding, di sini disebut sebagai pembilang. Indeks harga terbagi menjadi dua, yaitu indeks harga tidak tertimbang dan harga tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang ada beberapa metode juga. Metode agregatif sederhana atau IH, di mana sigma PN dibagi sigma PO kali 100. Sigma PN adalah harga tahun ke N. Sigma PO adalah harga tahun dasarnya. Perhatikan contoh berikut. Ada harga per unit dimulai dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Tahun dasar disebut tahun dasar adalah tahun awal di mana data yang akan kita analisis. Berarti 2018 di sini 2013 di sini dikatakan tahun dasar. Nah, karena di sini harga berarti disebut sebagai PO. Sedangkan PN-nya adalah 2014 dan 2015. Kita akan menghitung berapakah indeks harga tahun 2014 dan 2015. IH sama dengan sigma PN per sigma PO. Sigma PN dari harga ini kita jumlahkan. Dari 2013 kita punya 3 komunitas produk. Nilai ini kita jumlahkan, maka ini namanya sigma PO karena 2013 adalah tahun dasar. Sedangkan PN-nya adalah 2014 dan 2015. Maka di sini sigma PN 10.400 dibagi 900, maka ada 115,55% untuk harga indeks. Dibandingkan dengan tahun dasar di mana 100%, maka indeks tahun 2014 ada kenaikan 15,55%, sedangkan tahun 2015 14,44%. Metode yang kedua adalah metode rata-rata relatif harga, di mana IRH sama dengan sigma PN per PO kali 100 per N. Maka kita akan mencari PN per PO kali 100 terlebih dahulu, baru kita bagi dengan N. Dengan soal yang sama, kita bisa lihat di sini ada 3 produk, ada harga 2013 masih tetap sama, maka 2013 adalah PO tahun dasar. Ya, sigma PN dibagi sigma PO berarti 10.400 dibagi 9.000 dikalikan 100, itu PN per PO. Ada 2 PN per PO, berarti ini untuk PN 2014, ini PN 2015.
Perhatikan penyelesaiannya di sini. Nah, di sini ada P14 dibagi P13. P14 adalah PN per PO kali 100. PN per PO. Nah, maka sebelum kita mengisi tabel ini, bisa dibantu penyelesaiannya dengan menggunakan ini. P14 berarti PN per PO kali 100. Nah, PN PO PN. Nah, kita coba di sini PN berarti P14 3100 ini dibagi dengan PO dikalikan 100, maka ada 105 untuk produk sikat. Nah, untuk 2015 juga sama caranya. Setelah ketemu PN per PO kali 100, maka di sini PN per PO untuk 2014 dan 2015, maka kita masukkan ke dalam rumus IRH, indeks relatif harga. Indeks relatif harga adalah sigma PN per PO kali 100 per N. Nah, maka ini PN per PO kali 100 350 dibagi dengan N. N adalah jumlah produknya, jumlah data, karena kita punya 3 produk, maka ini dibagi menjadi 3. Ada 116,67 untuk IRH 2014. Untuk IRH 2015 ada 123,33. Pembacaannya adalah kita bandingkan dengan tahun dasar 100%, maka indeks harga untuk tahun 2014 ada kenaikan 16,67. Untuk 2015 ada kenaikan 23,33%. Gampang untuk difahami. Oke, tadi indeks harga tidak tertimbang, sekarang adalah harga yang tertimbang, dimana dengan menggunakan metode agregatif. IW sama dengan P sigma PN kali W dibagi dengan sigma PO kali WW adalah timbangan. Karena beragamnya kuantitas sebagai penimbang, maka untuk mencari indeks harga tertimbang ini muncul 5 pendapat yang berbeda untuk menghitung indeks harga tertimbang. Kita mulai dari pendapat Las Peires. IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi PO QO kalikan 100. Ya. Kita coba langsung contoh. Perhatikan contoh di sini. Kita punya P berarti price, harga, Q kuantitas, jumlah barangnya. Di sini kuantitas karena butuhnya adalah PO QO. Nah, maka di sini adalah QO. Tahun 2013 dianggap sebagai tahun dasar. Jika tahun dasar untuk harga maka PO, jika untuk kuantitas maka QO. Nah, dari nilai Q dan P ini kita masukkan ke dalam rumus Las Peires. Sigma PN kali QO. PN berarti P14 dengan P15 terus dijumlahkan. Nah, ini penjumlahnya adalah ini. Nah, baru setelah itu kita kalikan PN kali QO. Nah, ini PN, ini QO, berarti P13 karena PO QO. P13 dikalikan Q13. P13 3000 dikali 35 itu 105. 1000 kali 4 4000. Setelah itu PN QO. Ya. PN berarti 2014 dikalikan dengan, nah ini 2014, PN QO 3150 dikalikan 35, maka ketemu 110. PN QO yang untuk 2015 berarti 3300 dikalikan 35.
maka 115.500. Kita jumlahkan dari ketiga produk ini, maka didapatkan sigma PO/QO, sigma PN/QO, sigma PN/QO. Baru setelah itu masukkan ke dalam rumus Last Payers-nya. Semua sudah ada, tinggal kita masukkan. Maka di sini indeks Last Payers untuk tahun 2014 ketemu 110,22. Indeks harga tahun 2015 ketemu 111. Ada kenaikan 10,22% untuk 2014, sedangkan untuk 2015 ada kenaikan 11%. Pendapat yang kedua adalah menurut Pasteur, di mana IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi dengan sigma PO QN. Ya. Di sini ada kuantitas karena kita butuh Q dan butuh P, maka di sini ada kuantitas. Jika 2013 berarti ini QO, 2014 berarti QN, 2015 berarti QN. Harga 2013 berarti PO. 2014 berarti PN, 2015 PN. Setelah itu kita coba masukkan langsung ke dalam rumusnya, ya. Q13, Q14, Q15, P13, 15 dan 15. Maka selanjutnya adalah kita untuk mempermudah kolom-kolom yang ada di sini tadi, PO, PN, QO, PO, QN, PN, QN, PO, QN. Nah, berarti ini kita dahulukan yang 2014, dua kolom yang awal, PO, QN, PO dikalikan QN. Setelah itu dijumlahkan, maka ketemu sigma PO per QN. Untuk 2015 berarti PO QN dibagi PN QN. Nah, angka penjumlahan yang di bawah ini yang kita masukkan ke dalam rumus IP, indeks Pasteur. Indeks Pasteur adalah PN kali QN dibagi PO kali QN. Maka IP didapatkan untuk 2014 adalah 111,45 dan 111,96 untuk 2015. Ada kenaikan 11, sekian persen dari tahun dasar. Pendapat yang ketiga adalah menurut Drobis. Menurut Drobis atau ide adalah sigma PN kali QO dibagi sigma PO QO kali 100 ditambahkan dengan sigma PN QN dibagi dengan sigma PO QN kali 100, ataukah IL ditambah IP dibagi 2. Agak simpel di sini, ya. Maka di sini IL yang sudah kita hitung indeks Last Payers dan indeks Pasteur dibagi 2. Maka di sini didapatkan 110,84 dan 111,48. Ada selisih 10,8 dari tahun dasar untuk 2014 dan 2015 11,48. Pendapat yang keempat adalah Irving Fisher, di mana IF adalah akar dari IL dikalikan IP. IR dikalikan IP, nah berarti tinggal indeks Last Payers dikalikan indeks Pasteur. Hampir sama angkanya, maka di sini ketemu juga 110,83 dan 111,48. Pendapat yang terakhir adalah menurut Edward. Nah, Edward di sini adalah IE. IE adalah sigma PN dikalikan QO plus QN. Sigma PO dikalikan QO plus QN kali 100. Perhatikan contoh berikut, di situ ada PO, QO
Berarti tahun 2008 adalah tahun dasar karena PO QO. Harga tahun ke O dan kuantitas tahun ke O. Harga tahun ke N, kuantitas tahun ke N. Maka di sini tinggal kita langsung memasukkannya. Oke, untuk lebih mudah maka di sini PO berarti P13 ditambahkan dengan Q14